adik-adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Kak. Oke, alhamdulillah baik ya semua. Terima kasih ya karena pada kegiatan kita hari ini kalian menyempatkan waktu untuk memenuhi panggilan dari kakak. Sebelum memulai kegiatan, mungkin ada lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kegiatan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mau pimpin doa? Oke, Ika ya? Oke, silakan dipimpin. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada kali ini, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih ya Cika atas pimpinan doanya. Nah, sebelumnya kakak mau bertanya, apakah kalian sudah saling kenal di sini? Ada yang sudah, ada yang belum, Bu. Oh, ada yang sudah, yang belum. Oke, karena ada yang belum ya, belum kenal, jadi kita perkenalan diri terlebih dahulu. Dimulai dari kakak, jadi halo, perkenalkan nama kakak itu Puji Ayu Sahra, bisa dipanggil Kak Puji. Panggil kakak ya, jangan ibu ketuaan. Kakak itu berperan sebagai pimpinan kelompok atau konselor ya. Nah, halo. Halo, Kak Nah, Puji. selanjutnya, halo juga. Nah, selanjutnya dipersilakan kepada peserta. Baik, perkenalkan nama saya Cika Nurani Pratiwi dari kelas B, biasa dipanggil Cika. Halo Cika, selamat siang. Selanjutnya. Perkenalkan nama saya Andita Reda Rom, biasa dipanggil Lala, saya dari kelas D. Halo. Selamat siang. Oke, lanjut. Apa lagi? Baik, perkenalkan nama saya Fitri, biasa dipanggil Fajri, saya dari kelas C. Halo Fajri. Oke, peserta yang terakhir, silakan. Perkenalkan nama saya Imel Triwandari, saya dari kelas C. Halo Imel. Halo Imel. Oke, jadi semuanya sudah perkenalan ya. Jadi di sini tuh kalian berperan sebagai konseling atau klien ya. Nah, karena kalian sudah saling kenal dan sepertinya memang beda-beda kelas ya. Ada yang beda-beda kelas. Jadi sangat bagus ya sudah perkenalan. Kemudian di sini kakak menjelaskan aturan serta beberapa asas yang mungkin menjadi landasan dari kegiatan kita hari ini. Nah, sebelumnya kakak mau bertanya, kalian tahu tidak kita mau apa hari ini? Tahu tidak? Konseling, Bu. Ya, kita akan melaksanakan konselingnya, namanya konseling kelompok. Tahu apa itu konseling kelompok atau sudah pernah sebelumnya lakukan konseling kelompok? Belum pernah, Bu, ini perdana sih. Belum pernah, Bu. Oh, belum pernah, tapi tahu tidak apa itu konseling kelompok? Menyelesaikan masalah Tidak tahu. dalam kelompok. Ya benar ya. Jadi konseling kelompok itu bagaimana kita menyelesaikan permasalahan kalian yang dilakukan secara berkelompok. Tetapi terkadang itu kita laksanakan beberapa tahap ya, karena waktu yang mungkin tidak memadai. Jadi dalam konseling kelompok itu kan ada beberapa aturan dan juga landasan-landasan dalam pelaksanaannya. Nah, seperti misalnya ada yang dikatakan itu asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan itu semisal kalian ingin menyampaikan sesuatu kepada kita semua atau membuka segala permasalahan kalian itu, kalian tidak perlu takut karena apapun yang kalian katakan di sini dan juga apapun yang kalian kemukakan itu akan menjadi rahasia kita dan cukup kita tahu sampai di sini saja pada saat kita melaksanakan konseling kelompok ini. Seperti itu ya. Jadi kalian tidak usah takut menyampaikan apa yang
permasalahan yang ada dalam hati kita, dalam hati kalian, meskipun itu sangat kecil. Oke, bagaimana, setuju semua? Iya, Ibu. Iya, Bu. Oke, kedua. Kemudian yang kedua, ada yang dikatakan asas kesukarelaan. Nah, kalian hadir dan mengikuti kegiatan kita hari ini tuh juga termasuk dari asas kesukarelaan. Nah, kalian juga harus diminta ya, bukan diharuskan, tapi diminta agar sukarela dalam menyampaikan permasalahan kalian tanpa ada paksaan sedikit pun. Jadi kakak tidak akan memaksa kalian yang diminta untuk sukarela. Bagaimana, paham? Paham, Kak. Ya, paham. Kemudian asas yang ketiga itu adalah asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan itu kalian diminta untuk terbuka, untuk menyampaikan segala apapun permasalahan yang ada di hati kalian agar bisa kita selesaikan. Jadi kalian yang menyampaikan, kita bersama yang akan menyelesaikannya. Jadi kalau kalian terbuka, masalah kalian insya Allah akan terselesaikan. Bagaimana, paham ya semua? Paham, Kak. Ya, paham ya. Nah, sebelum memasuki kegiatan konseling kita tetapkan waktunya yuk supaya kita punya batasan dan kalian tidak merasa jenuh lah melaksanakan kegiatan. Jangan terlalu lama, tetapi jangan terlalu cepat juga. Ada yang mau mengajukan waktunya? 40 menit, Kak. 40 menit ya. Suara pertama 45 menit, yang lain bagaimana? 35 menit, Kak. 35 menit. 2 orang lagi mau ambil 45 menit atau yang 35 menit? 35 menit, Bu. Oke, 30 menit ya, karena suara yang lebih banyak 35 menit, jadi kita ambil yang 35 menit ya. Bagaimana, sepakat? Sepakat, Kak. Bu, Kak. Nah, kalian sudah siap belum melaksanakan konseling kelompok? Siap, Kak. Oke, kita mulai ya. Nah, karena kita sudah memulai kegiatan konseling kelompok kita, jadi akan meminta kepada kalian untuk menceritakan apa permasalahan yang mungkin sedang menjadi beban dalam hidup kalian. Persilakan kepada konselor untuk menceritakan permasalahannya satu-satu ya. Siapa yang mau lebih dulu? Ya, silakan. Permasalahan saya sendiri, Bu, saya itu kurang dapat motivasi dalam belajar, Bu. Karena saya kurang percaya diri, Bu, karena saya kurang percaya diri karena selalu dicap sebagai siswa terbodoh di kelas. Wow, permasalahan sangat dalam ya. Tidak memiliki motivasi dan juga tidak merasa percaya diri karena merasa bahwa dirinya sudah tercap bodoh. Sebenarnya tidak ada orang yang bodoh ya. Parah. Kemudian permasalahan kedua kepada konseling selanjutnya siapa? Siapa coba mau cerita? Saya, Bu. Saya itu, Bu, insecure, Bu. Insecure. Karena insecure. apa ya, orang tua saya itu, Bu, sudah berpisah, Bu. Kenapa? Orang tua saya itu, Bu, sudah berpisah, Bu. Jadi sedikit insecure dengan teman-teman yang lain. Iya. Oh, jadi kamu merasa kurang percaya diri ya. Jadinya insecure karena orang tua kamu itu berpisah, broken home ya. Iya. Mendalam sekali, Lola. Semangat ya. Nah, yang selanjutnya, konselor selanjutnya siapa? Mau cerita permasalahannya? Mungkin dari saya dulu, Kak. Oke, silakan. Pak Juria. Ya, Kak. Jadi permasalahan yang saya hadapi itu adalah saya kesulitan membagi waktu, Kak. Jadi kadang-kadang tuh saya telat ke sekolah sampai-sampai tuh muka saya tuh sudah dihafal, Kak. Ada sama guru BPK. Jadi kayak saya malu, Kak, karena pasti kalau udah datang pasti guru BPK bilang, oh kau itu sering sekali terlambat. Jadi kayak saya butuh solusi, Kak, untuk pengaturan waktu, Kak, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Juri atas cerita lucunya. Jadi, sudah jadi santapan BK ya.
Aduh, Fajri ini. Nah, selanjutnya konselor selanjutnya siapa? Eh, Email. saya Ya, email. Silakan email. kalau dari saya Pak, saya lebih ke insecure, tapi insecure-nya di sini bukan tentang masalah fisik, lebih ke wawasan luas yang dimiliki oleh seorang teman saya. Jadi ketika saya melihat teman saya lebih wawasannya itu luas, terus pembawaan dalam pikirnya itu bagus, saya di situ terkadang insecure. Jadi itu masalah saya. Oke, terima kasih Email atas ceritanya. Jadi Email itu merasa insecure ya, karena merasa tertampar dari kenyataan kalau temannya itu orangnya pede-pede, orangnya punya wawasan luas seperti itu ya. Ya, permasalahan yang dalam, semuanya punya permasalahan yang mendalam ya ternyata. Oke, karena terima kasih ceritanya adik-adik sekalian. Nah, karena menurut kakak ini waktunya terbatas dan mungkin sepertinya cuma satu permasalahan yang bisa kita selesaikan dan yang selanjutnya mungkin kita selesaikan di pertemuan selanjutnya. Jadi kakak minta kepada kalian untuk memilih satu permasalahan yang akan kita selesaikan pada pertemuan kita hari ini. Ayo pilih yang permasalahan siapa ini yang mau diselesaikan. Menurut saya sendiri permasalahan yang paling sensitif itu permasalahan Lala sih Bu, karena menyangkut kesehatan mental juga sih Bu, karena insecure orang tuanya bercerai itu sih mungkin paling Panggil kakak ya. Panggil kakak ya. Jangan sudah tua. maaf Kak. Oke. Nggak masalah. Kalau bercanda. Jadi menurut Cika itu permasalahannya Lala ya, yang menurutnya perlu untuk diselesaikan. Kalau yang lain setuju tidak? Kalau permasalahan Lala saja dulu ya kita selesaikan pada pertemuan kali ini. Dari saya pribadi Kak, saya juga setuju dengan Cika. Jadi Setuju dari apa semua sih? permasalahan kita di sini, yang paling berat itu permasalahan Lala Kak. Jadi saya setuju kalau kita membahas masalah Lala Kak. Iya benar. Kalau ini tuh setuju tidak? Setuju Bu, permasalahan yang dibahas itu mungkin lebih baik. Yang utama adalah permasalahan dari teman kita Lala. Oke, sebenarnya kakak juga setuju ya. Jadi menurut kakak itu memang permasalahan yang paling utama dan kakak tidak mengecilkan permasalahan kalian semua ya, tapi menurut kakak yang paling terparah dan paling menyentuh batin itu masalahnya Lala. Sorry ya Lala, kita ketawa tapi kita tidak membicarakan permasalahan kamu. Ini cuma di bawah happy ya supaya kalian lebih enjoy. Nah, karena kita sudah sepakat ya akan menyelesaikan permasalahan dari Lala, itu permasalahannya tentang dia yang kurang percaya diri dan juga merasa insecure karena dia merasa bahwa itu adalah kekurangan karena orang tuanya telah bercerai ya. Nah, sebelumnya kakak mau tanya kepada Lala, bisa diceritakan secara spesifik permasalahan seperti apa yang mungkin saja tentang keinsecurean kami ini, bagaimana dampaknya pada kamu sehingga kamu merasa insecure. Misalnya ketika saya berkumpul dengan teman-teman yang lain, biasanya teman-teman yang lain itu seringkali terkadang mereka tuh menceritakan tentang bagaimana kebersamaan mereka bersama keluarganya ketika mereka misalnya mereka pergi ke tempat liburan, tempat renang ataupun wisata lainnya Bu. Dan saya juga kadang insecure dengan teman-teman ketika pergi ke rumahnya itu mereka tuh kayak harmonis banget Bu. Jadi saya merasa insecure dengan keadaan yang saya miliki Bu. Begitu Bu. Oh, seperti itu ya. Memang sepertinya permasalahan itu cukup mendalam, benar-benar cukup mendalam karena dia merasa insecure ketika misalnya hari weekend ya, terlebih kalau hari weekend memang karena kalau hari weekend itu biasanya para keluarga harmonis itu berkumpul seperti itu. Nah, begitu ya ceritanya dari Lala. Bagaimana teman-teman sekalian ada yang memberikan saran kepada Lala atau memberikan sebuah dorongan kepada Lala agar
apa yang dia perlu lakukan agar menjadi dia agar mengurangi rasa insecure-nya dan dia merasa lebih percaya diri. Ada ingin berpendapat? Gimana coba biar temannya semangat loh, nggak insecure lagi. Gimana adik-adik sekalian? Permasalahan ini memang sangat perlu untuk diselesaikan karena ini menyangkut tentang batin, keluarga. Apalagi kita tahu bahwa keluarga itu kan jadi fondasi pertama dalam dalam berkehidupan kita ya. Jadi bagaimana teman-teman yang lain mau memberikan pendapat tentang permasalahan yang dihadapi oleh Lala? Izin memberikan saran, Bu. Ya, silakan pada Indra. Menurut saya sih, Bu, sebenarnya Lala tidak boleh insecure sih sebenarnya karena kita sama-sama manusia ya. Jadi belum tentu karena orang tua kamu bercerai, orang berpikirnya kamu itu buruk. Belum tentu, itu cuman akal-akalan dari pikiran kamu sendiri sih. Yang pertama itu sih. Yang kedua, jangan terlalu memikirkan pendapat orang lain. Selama kamu benar dan selama kamu merasa bahwa kamu tidak melakukan kesalahan, ya tidak perlu insecure sih, menurut saya. Dan mungkin dari permasalahan kamu bahwa orang tua kamu itu bercerai, mungkin kamu bisa, yang pertama itu kamu bisa bercerita dengan orang lain tentang permasalahan kamu. Dan mungkin bisa bicara dengan kedua orang tua kamu juga tentang bahwa kamu insecure, bahwa orang tua kamu itu bercerai. Selain itu juga jangan pernah menyalahkan diri kamu sendiri, jangan pernah menyalahkan bahwa gara-gara kamu mereka bercerai, jangan pernah menyalahkan bahwa kamu itu buruk karena orang tua kamu bercerai. Selain itu juga kamu juga bisa pergi healing kalau anak zaman sekarang itu begitu. Pergi healing kan ya. Sampai penting enggak. Selain itu juga kan Andi Tenri pasti Andi Tenri mungkin sendiri juga pasti mempunyai hobi. Nah, daripada memikirkan pemikiran orang lain, daripada memikirkan bahwa kamu insecure, bahwa kamu berbeda dari orang lain, bahwa kamu itu buruk, kamu itu bisa menggeluti hobi kamu sendiri. Bahwa umpamanya kamu menyukai bernyanyi atau kamu menyukai membaca, mendaki, kamu bisa menerapkan hobi kamu agar melupakan permasalahan-permasalahan yang kamu alami. Itu sih, Bu. Ya, terima kasih atas sarannya dari adik Cika. Nah, bagaimana Lala, sudah dengar belum masukan dari Cika? Ya, terima kasih dari teman-teman sekalian yang sudah memberikan solusi. Mungkin saya bisa mencoba belajar mengurangi rasa insecurity saya dengan melakukan hal-hal yang saya senangi gitu, dan tidak terlalu memedulikan tentang apa hal yang saya lihat dan apa yang saya pikirkan. Ya, benar ya. Semangat kepada Lala. Nah, teman-teman yang lain masih ada tidak yang memberikan pendapat kepada Lala? Ya, Lalanya makin semangat ini. Saya Ibu. Oke, silakan adik Mel. Kakak ya yang pemimpin persekutuan. Mungkin kalau misalnya Lala itu mengalami trauma, mungkin ya kalau misalnya mengalami trauma, Lala mungkin yang pertama yang bisa dilakukan itu tentu dengan mengakui trauma. Jadi satu-satunya cara itu untuk Lala dapat menyembuhkan rasa trauma apabila memang merasakan hal tersebut adalah dengan mengakuinya. Jadi tentu Lala harus akui bahwa perceraian orang tua juga itu memang menyebabkan trauma, dan tentu yang paling penting adalah bukan kesalahan dari Lala. Nah, yang kedua yaitu ada mengendalikan diri. Jadi bila misal Lala ini menyadari adanya trauma dari akibat perceraian orang tua, Lala mungkin bisa mulai untuk mengendalikan diri sendiri. Lala itu jangan bersikap pasrah dan menganggap
kalau Lala ini selamanya akan terjebak dengan rasa sedih secara terus-menerus. Dan yang ketiga mungkin jika Lala memiliki, misal Lala punya pacar atau memiliki hubungan percintaan yang harmonis, namun terhambat trauma perceraian orang tua, nah di situ Lala mungkin bisa segera minta bantuan profesional seperti salah satunya dengan melalui bimbingan ini dengan Kakak Fuji ataupun seperti psikolog atau psikiater. Itu saja Ibu dari saya, Kak dari saya. Ya, terima kasih atas masukannya, email. Bagaimana lah tentang saran dari teman kamu, email? Dari paham ya? Jadi paham ya? Halo Lala. Udah, saya Bu udah bisa paham mengenai kesolusian dari email. Terima kasih atas solusi dari email dan semangatnya ya. Mungkin yang bisa saya simpulkan yaitu saya harus bisa dapat mengendalikan diri saya ketika berada di tempat-tempat yang dimana saya merasa insecure, dan saya juga harus bisa mengenali diri saya dan mengakui bahwa tidak masalah kalau saya sebenarnya itu merasa insecure ataupun trauma dengan hal yang saya alami. Itu Bu. Ya, betul ya. Bagaimana temannya, masih ada yang memberikan saran atau tambahan? Bagaimana? Sudah tidak ada? Oke, karena sudah tidak ada. Jadi kakak mau memberikan sedikit dorongannya kepada Lala. Jadi menurut kakak itu perceraian itu bukan suatu kekurangan yang kamu yang jadi salah. Jadi jangan pernah menyalahkan diri sendiri ya. Perceraian itu jangan dipandang sebagai kekurangan yang membuat kamu terbatas begitu. Kamu banyak potensi diri yang bisa kamu gali, banyak yang bisa kamu kembangkan. Seperti kata teman kamu tadi, kamu punya hobi tidak? Kalau kamu punya hobi, ayo dikembangkan. Jangan stuck karena permasalahan satu, kamu kembang. Masih banyak kesuksesan yang di depan kamu yang bisa kamu raih. Jadi jangan ngedown karena satu permasalahan. Kita tidak mengecilkan permasalahan kamu di sini ya, tapi alangkah lebih baik kalau kamu berhentilah untuk terlalu terlarut dalam satu permasalahan dan melupakan semua yang ada di depan kamu. Padahal yang di depan kamu itu lebih cerah loh. Jadi perceraian itu bukan suatu kekurangan yang bukan menjadi suatu penghambat. Jadi ayo semangat Lala. Kita di sini juga keluarga kamu, bukan cuman kamu tidak dapat keluarga. Kalau kamu tidak dapat keluarga dari orang kamu, kita semua di sini keluarga kamu, oke? Jadi ini semua bisa jadi teman kamu, kakak juga bisa jadi, insya Allah jadi kakak kamu ya. Nah, dan juga seperti yang tadi teman kamu bilang, kalau hobi kamu misalnya membaca, healingnya bisa healing juga loh. Healing kan bisa kayak pergi mendaki, kan itu yang itu tadi kata Cika, tempat Cika mau ngajakin Lala healing bersama, mendaki bersama. Boleh. Bali. Itu boleh healing bersama kan. Salah satu cara untuk move dari kesedihannya itu bisa healing. Janjian sama teman-temannya mau healing itu jika mau ngajakin pergi mendaki, pergi camp bareng, itu seru banget tuh. Bisa juga ajak kakak ya kalau bisa ikut. Terlalu tua Kak. Aduh, merasa tersinggung sih ya. Nah, seperti itu ya Lala ya. Jadi semangat, jangan berhenti di sini saja, masih banyak kesuksesan di depan kamu dan kita di sini keluarga kamu ya. Jadi jangan ngedown lagi, ayo semangat sekolah, semangat belajar. Untuk kalian semua juga semangat sekolah, semangat belajar ya. Nah, bagaimana Lala? Kamu sudah merasa puas atau mungkin merasa bahwa masih ada yang menjaga dari dalam diri kamu? Mau kamu ceritakan kepada kita lagi?
Saya sudah cukup, Bu, dan saya juga sudah merasa semangat dengan kata-kata dan solusi yang Ibu berikan dan teman-teman juga berikan. Alhamdulillah ya. Semoga bisa seterusnya semangat ya. Ya, Bu. Oke. Nah, terima kasih ya kepada teman adik-adik sekalian yang sudah berpartisipasi untuk menyelesaikan permasalahan dari Lala. Nah, minggu depan itu kita, karena tadi sudah disampaikan ya semua inti-intinya, jadi kakak tidak perlu untuk menyimpulkan ya, karena kakak merasa bahwa kalian sudah paham dan juga merasa bahwa poin-poin pentingnya itu sudah kalian tahu, karena sudah kalian sampaikan juga tadi ya. Nah, pengevaluasian dari peningkatan atau penurunan diri dari Lala itu mungkin bisa kita evaluasi minggu depan, sekaligus membahas permasalahan dari kalian lagi. Mungkin kita sepakati hari ini saja ya, permasalahan siapa yang kita bahas minggu depan. Gimana, siapa? Permasalahan siapa yang mau dibahas? Kan setelah hari ini, minggu depannya siapa? Gimana? Mungkin permasalahan saya, Bu. Karena saya juga penasaran, Bu, tentang permasalahan saya, Bu. Saya juga bingung. Iya, memangnya Makin perlu cepat lebih baik. Ya, memang perlu diselesaikan juga, nanti jangan sampai jadi sama besar. Bagaimana ya teman-teman yang lain setuju tidak kalau permasalahan yang kita selesaikan minggu depan? Setuju. Ibu. Oke, setuju ya. Kalian juga sepakat kan kita melaksanakan konseling kelompok lagi minggu depan? Sepakat, Bu. Oke, sepakat. Hari yang sama, jam yang sama? Boleh, Ya, Bu. Bu. Boleh. Ya, sudah sepakat ya. Permasalahan minggu depan itu kita akan membahas tentang permasalahan dari Tika. Nah, hari yang sama, jam yang sama seperti hari ini, dan juga sekaligus untuk mengevaluasi peningkatan penurunan dari konseling kita, konseling kelompok hari ini terkait permasalahan Lala. Nah, sebelum menutup, kakak akan memberikan sebuah evaluasi proses pada kalian juga ya, atau semacam lembar kerja yang mungkin kalian bisa kumpul minggu depan atau kalau selesai sebentar bisa langsung dikumpul ya, kakak kirim lewat linknya di grup kalian. Nah, sebelum menutup kegiatan kita hari ini, mungkin ada baiknya kalau kita tutupnya dengan membaca doa. Ada yang mau pimpin doa? Ya. Yo, siapa? Itu siapa, sebut nama dong. Saya Kak Fajri. Oh, Fajri, silakan Fajri. Oke, jadi teman-teman, sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita menutup dengan doa. Jadi marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas pimpinan doanya ya, Adi Fajri. Dan untuk adik-adik sekalian, terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Saya mengucapkan sangat semangat dan juga terima kasih. Kakak tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, sampai jumpa minggu depan. Semangat terus ya. Ya, Kak.